Iya, Tapi yang ada informal pengamat. harus diberi kelonggaran. Apa? Sektor informal, generasi Z ini, Gen Z ini kan informal rata-rata. 55% pembeli itu sekarang adalah mereka. Nah, kita ketemu lah dengan bank lah. Dan itu informal. Kalau sekarang kan informal itu kan dipersulit laporan keuangannya, gajinya, ya kan? Padahal mereka nih sambil tiduran aja malam dapat uang 5 juta kan? Ya kan? Ya kan saya kaget kita kan. Ini gadget. Saya nggak tahu kok main game, saya pikir main game ngapain dia begadang kan, rupanya dapat 20 juta, 15 juta kan anak teman saya udah beli mamanya BMW. Iya, iya. Ya kan orang mikir dia pengangguran, Pak. Iya. Padahal game apa gamers sebenarnya. Ya kan? Iya. Sobat Panangan, saya kali ini mengundang orang yang sangat istimewa. Biasanya kan saya undang Ketua Rei, Sekjen Rei, pengurus-pengurus senior Rei kan. Nah, kali ini kenapa saya bilang istimewa? Dia pengurus Rei dari daerah. Artinya dimulai dari daerah. Bahkan waktu mahasiswa dia sudah bikin perumahan. Luar biasa kan? Untuk semua dosen-dosen yang berminat dari kampusnya sendiri. Universitas Andalas Padang. Jadi artinya dia masih mahasiswa, rektornya sudah panggil Pak, karena dia udah jadi pengusaha. Ini luar biasanya. Dan dia membangun karirnya sebagai aktivis Rei atau pengurus Rei, mulai dari bawah sampai dari menjadi bendahara, kemudian sampai jadi ketua. Tahun 2009 dia berangkat ke Jakarta. Dia menantang Jakarta. Nanti bagaimana ceritanya nanti kita dengar. Nah, jadi kenapa saya panggil beliau ini? Karena saya tertarik pada tahun 2010 ketika saya menjadi asisten Menteri Perumahan. Waktu itu menterinya almarhum Yusuf Asyari. Ya, dia meresmikan. Menteri itu saya melihat ada kawasan di Pancoran yang luar biasa besarnya. Tetapi dia menjual harga apartemen 150 juta. Itu yang membuat saya kagum sama beliau ini. Dia mengundang para yatim piatu, ya, dibuat dulu acara pas waktu itu ya memang ada hari Lebaran ya. Langsung dia resmikan itu. Dan sudah jadi 2.400, luar biasa. Dan terisi semua penuh. Lokasi di sebelahnya masih ada. Dan nanti akan langsung nyambung ke Gatsu, ya dalam hal ini MT Haryono ya. Bersebelahan dengan Carrefour di situ ya. Terus ada stasiun dari LRT di sana. Nah, jadi beliau ini memang luar biasa lah. Dan kalau dihitung dari mulai mahasiswa dia sudah 30 tahun jadi developer. Nanti kita tanya bagaimana prosesnya. Saya sapa dulu sobat saya ini, Bali Saputra Dato' Janosati. Nanti kita tanyakan kenapa ada Dato' Janosati ditempelkan pada namanya ya. Tapi saya sapa dulu sekarang karena beliau baru dilantik tadi dari pengurus ISMI di beberapa blok dari Tamrin ini, sekarang baru hadir di sini. Saya sapa dulu. Halo Bali Saputra, luar biasa. Halo. Bang Bali ini. Salam Panangan. Ngomong-ngomong apa ini ya, Dato' Janosati ini apa cerita sedikit? Jadi Datuk Janosati itu adalah suku saya di gelar suku di Minangkabau, Solok Selatan, di tempat Solok Selatan ya. 1000 rumah gadang. Oh. Yang terkenal itu, saya salah satu pemuka adat di sana. Dari orang tua ya? Dari orang tua perempuan. Jadi dari Padang ibu ya? adalah pihak ibu. Ya, ya. Jadi itu ada turun menurun dan saya udah menjalani lebih kurang dari tahun 94 jadi datuknya. Jadi udah sampai 30 tahun. 30 tahun juga ya. Ya 30. Ya 30 tahun kan 2024 sekarang ya. Lebih 32 tahun. Sebelum meninggal lagi. Lebih 34 tahun, 90. Tahun 90. Karena sebelum ibu saya meninggal saya udah jadi datuk ya kan. Saya masuk jadi datuk termasuk yang termuda ya kan. Sampai sekarang itu. Ya. Sampai sekarang ya. Belum reshuffle. Karena jarang pulang kampung. Tidak akan mungkin di reshuffle itu. Karena Anda semakin jaya. Karena suku saya itu namanya Bariang. Ya, Bariang. Salah satu tower di apartemen saya beri nama Tower Bariang. Oh, yang 2.400 ya. Jadi itu semuanya suku-suku Minangkabau. Jadi ada Koto, Zulfisari Koto. Ya, ini Zulfisari Koto baru kita undang kemarin. Caniago juga. Caniago ada kan, nanti ada Piliang, Guci kan. Ya, itu namanya suku Minangkabau saya berikan di sana. Dan saya kagum karena sukses ya pembangunan 2.400 unit itu ya. Ya. Nah, kemudian
Saya juga menarik nih, ya public elementary school di Solo, Padang, ya terus kemudian Trisakti University. Nah, waktu itu Anda nyampe ke Jakarta tahun 2009 ya, Ya, langsung membangun gedung yang 2.400 itu apartemen itu ya? ya. Jadi waktu saya pasca gempa di Aceh, waktu itu saya selalu ikutin acara-acara Pak Ciputra cari sumbangan. Ada salah satu pakar gempa, Pak Denny Hilman, dipresentasikan dari Aceh akan ke Nias, Mentawai. Habis itu memang terjadi Nias. Wah, ini Padang habis ini saya cepat-cepat kabur dari Padang. Oh. Dan kebetulan juga Padang sendiri waktu itu saya udah mencoba mulai dari perumahan murah RSS waktu itu kan. Ya, waktu rumah bikin rumah menengah pernah, terakhir saya bikin rumah mewah di Kota Padang, ya. di Jalan Jenderal Sudirmannya. Oh. Perumahan Taman Mangun Sarkoro. Oh. Di waktu itu orang masih berbicara RSS, saya coba dan itu laku keras. Masuk ya. Kemudian saya masuk waktu itu ada Pemda Padang kewalahan membangun kawasan terminalnya. Oh. Mangkrak. Oh, Anda dikuasai oleh masyarakat apa semua. Saya bilang ke wali kotanya, ini adalah tugas REI, bukan tugas Gapensi, bukan tugas Arkindo. Dulu yang maju Arkindo. Ini real estate. Saya bilang kan RSS di daerah properti ini, REI ini terkenal dengan ketemunya selalu kamu RSS di mana. Dia nggak tahu kalau bikin ada rumah mewah, hotel, padahal seluruh hotel itu kan semua miliknya REI. Iya. Pengelolanya apalagi baru di Jakarta. Ya, pengelolanya baru PHRI kan. Iya. Jadi saya bilang, wah dia disetujui oleh Pemda, tapi mulai saya bangun, masuk, baru sedikit saya bangun, semua teman-teman, semua pengusaha sepadangnya langsung iri. Kenapa? Ya kok beli yang dikasih, kok monopoli. Ini kan mulailah terjadi intrik-intrik. Tidak senang. Akhirnya Anda pindah Jakarta. Saya lepas, udah capek saya. Mudah-mudahan ada orang yang mau gantiin saya kerjain. Begitu saya berangkat, sampai sekarang nggak jalan semua. Akhirnya pindah jadi kantor Pemda semuanya. Oh, sekarang ya. Kan sayang kan. Iya. Tapi itulah. Dan waktu itu memang saya kurang apa juga karena saya terlalu muda. Setiap ada yang ngelawan, saya lawan terus. Kan? Jadi saya nggak ngayomin yang tua-tua juga. Karena saya nggak ada pakai dana-dana dari Sumatera Barat. Karena teman-teman di sini yang dukung kan. Waktu itu ada Pak Gusman, Pak Lukman, kan. Ikam, kan. Dibantu kita ramai-ramai untuk bangun. Ya. Terus Anda menaklukkan Jakarta tahun 2010 ya? 2.400 itu? Iya, jadi waktu program Rusunami, Pak Zulfi Sarif Koto memberi arahan, kamu harus masuk, ya kan? Saya coba, pertama saya mau coba di Cibitung. Oh, sebelum itu ya? Ya, mau coba dulu, udah saya apain, tapi saya lihat posisinya kurang bagus. Yang lebih pasti tentu yang pembeli pasti di Jakarta. Di Jakarta kebetulan didorong juga oleh Pak Susu Hazari. Dari kalau nggak salah waktu itu 7 apa 8 pengembang. Anda. Itu adalah non-pri, Pak. Cuma saya diharapkan sama Pak Redi almarhum yang waktu itu yang pribumi. Masa rumah Rusunami kok yang pengembang besar semua kan nggak apa, jadi politisnya kurang bagus. Saya bilang saya nggak ngerti ini karena di Padang saya baru paling banyak 5 lantai, ya kan bangunnya. Ini berapa nih? Ini 24. Wih, luar biasa. Asal didorong, asal diapain, saya dibantu, dikasih arahan untuk mengenai perizinan. Saya melihat perizinan aja waktu rapat-rapat di Menpora langsung pusing kepala saya kan lihat pagarnya banyak betul. Tapi teman-teman selalu mendorong kayak Pak almarhum Redi, Pak Zulfi, pokoknya bisa Datuk. Nggak usah takut, dia selesai sendiri nanti ini katanya. Saya ngelihat bagan aja udah pusing, apalagi ngerjainnya nih sebelah kan. Akhirnya kita jalan, alhamdulillah berhasil 2.400 unit dan itu kenaikannya bisa sampai sebelum 2018 ya, 2016 sampai 400%. Jadi teman-teman yang beli waktu itu masih 150 juta, itu menikmati bisa menjual 300, 400 sampai maksimal kita bisa jual 600 juta. Sebelum terjadi krisis sekarang ya. Kemarin ini secondary mereka masih bisa jual 350, 400, jadi masih tetap untung mereka. Cukup untung, kan? Jadi pada senang lah semua kan. Nah itu yang mungkin. Ya, kemudian Anda bergerak lagi bukan hanya di perumahan, kemudian apartemen, masuk ke hotel ya. Di mana itu? Ini di Cilegon, saya ada kerjasama. Jadi ada hotel yang juga mangkrak. Kita ambil alih kerjasama. Saya bikin jadi renovasi lagi proses dan mau mungkin awal tahun depan sudah selesai. Dan itu saya buka yang Natrabu itu yang terbesar di dunia itu kan.
Oh, Natrabu Natrabu itu itu di restoran Cilegon. Padang itu. Ya, jadi di Cilegon itu kita Oh. bikin sebetulnya untuk tempat latihan, Mbak. Karena di situ banyak ekspat. Ya, ya, ya. Di Natrabu kita masukin supaya nanti kalau kita mau buka cabang, teman-teman Ray sudah minta semua, Oh. baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, ya, ya. Buka cabang. Tapi saya bilang tunggu dulu, karena harus Ya, saya ya. baguskan dulu manajemennya semua. Ya, ya. APP-nya harus ngerti, kan selama ini kan nggak ada kurang lah manajemennya bagus, betul lah. Dan kini sekarang kita udah siap untuk Dulu kan Natrabu itu kan di sini kan di dia? Sabang. Di Sabang kan? Sabang. Di Menteng. Ya, Terus jadi masih manajemen keluarga. Anda Sekarang ambil alih. Ya, jadi sekarang brandnya yang saya ambil. Oh iya iya iya. Jadi iya. sekarang saya ganti namanya jadi The New Natrabu. Oh, ini Natrabu. Itu udah banyak permintaan. Kemarin besok nih di Malaysia saya udah diminta oleh Pak Syekh Mukhtar Al-Bukhari buka di Bukit Bintang. Oh. Kemudian ya di Johor, Di CBD itu. di itu Forest City. Oh iya kan? iya iya iya. Dari grup itu pada itu kan, kemudian di Langkawi. Oh. Nah, tapi kemudian di Arab. Nah, di Arab nih kita lagi Iya. siapin dulu apa kita Tempatnya. buka ya. Udah, tapi saya maunya di Zam-Zam Tower itu kan. Jadi udah tempat sedang disediakan sama teman-teman. Terus di luar dari Cilegon ada nggak dikembangkan di Sumatera misalnya? Belum di Sumatera. Oh, belum, Di Medan yang saya ada mau bikin apartemen. Oh. Udah selesai, udah mau penjualan tapi kena kemarin Covid. Ya. Saya pending dulu, tapi mungkin awal tahun kita kerjain lagi karena pasar di Sumatera Utara, Medan untuk apartemen udah cukup bagus. Karena pembelinya bukan hanya orang Medan, Ya. orang dari Aceh dan daerah sekitar Medan. Iya iya iya. Sidempuan, Iya, iya. Sibolga, itu kan kemampuannya untuk 500 jutaan Kuat. cukup kuat. Jadi pasarnya bakalan lebih bagus daripada Jakarta. Dan lokasinya kan bagus. Ya, bagus. Di kota. Ya, jadi lebih bagus pasarnya di Medan untuk daripada Jakarta sementara ini. Iya 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 kan? iya. Karena supply-nya nggak banyak. Iya, di supply nggak Medan. banyak. Jakarta kan banyak supply, kan? Iya. Jadi Anda beruntung di situ kan? Ya, Nah kemudian Anda saya dengar juga membuka di Bandung ya? ya di Bandung depan Sukamiskin kan. Kemarin masih saya tunggu sebetulnya Cicahemnya pindah. Udah 3 wali kotanya nggak pindah-pindah Cicahem karena macet. Oh, iya, Jadi iya. saya lihat pasar untuk itu. Jadi mudah-mudahan kita segera. Mungkin mau saya robah jadi landed aja karena apartemen kayaknya sama hotel kurang. Iya kurang. Jadi kita robah redesign Ya, ya, sekarang. ya. Lagi proses. Jadi ada 5 proyek lah sekarang yang lagi Ya. jalan ya, 5 proyek ya. Yang Nah. segera waktu dekat itu kita yang rumah sakit di Malaysia. Oh, nah itu saya dengar apa itu? Jadi di sana waktu itu ada tim dari Cyberview presentasi ke Indonesia sama kumpul sama teman-teman Ray. Ya. Saya bilang ada 20 developer. Saya nggak mau hadir. Saya bilang kalau ngumpulnya dengan rame-rame itu pasti terjadinya omon-omon sebenarnya. Ya, ya. Kalau dia serius datang aja ke saya. Akhirnya dia datang dibawa oleh ketum saya Rusmin. Kita akhirnya deal. Cocok kan? Oh. Nah, mereka butuh membawa orang Indonesia ke Malaysia. Oh, berobat ya. Nah, jadi berobat. Jadi karena udah disiapin lokasi dan itu prime di Cyberjaya, Oh. itu daerah IT-nya Malaysia, ya kan? Ya, ya. Jadi kita dapat udah lagi sekarang saya cari brandnya dulu. Dapat dari Swiss sama Belanda dan Oh. Jepang. Nah, ini lagi proses tapi yang udah paling siap untuk dibangun adalah yang dari Belanda. Dan- Apa brand hotel? Nah, brandnya brand kita. Oh, Tapi brand kita. Tim dokternya Oh, tim dari, dokter. dari Ya, ya, Belanda. ya, Yang ya. dari Swiss itu udah microbiome dan di atas tim sel, Pak. Oh. Jadi sampai Alzheimer apa semua Ya, ya. bisa diobatin. Ya, ya, ya. Nah, itu nanti dia buka lab di sana. Oh. Jadi nanti akan ada komplek terpadu rumah sakit, Pak. Mungkin nanti saya bilang mungkin 5 atau 6 negara di situ, di daerah situ. Oh, di kawasan itu. Di kawasan itu dia Berapa ada hektar? 61 hektar. Gede banget ya. Nah, dan itu nanti ada hotel, ada apartemen, Iya dong. ada restoran. Jadi di lifestyle. Lifestyle-nya ini nanti 80% adalah makanan dari Indonesia. Karena Oh. pasiennya nanti kan orang Indonesia semua. Dia 3 hari di sana nggak mungkin makan nasi lemak. Iya, kan? iya, iya. Ya kan? Nasi kadar kan? Pasti minta Nasi nasi Padang. padang atau nasi liwet lagi, Iya, kan? iya, iya. Nasi goreng kan, sate Senayan, kan saya bawa itu, ya kan? Bakso Malang. Ya sate Padang, kan? Jadi kita bakso lapang Malang. tembak, Iya, kan? iya. Bakso kumis. Jadi kita 80%-nya adalah masakan Indonesia. Kuliner Indonesia, Nah, kemudian apartemennya nanti itu akan disewakan kepada perawatnya semua nanti 80% dari Indonesia, Pak. Oh. 70% lah. Kemarin baru masuk Filipina minta. Jadi nanti perawatnya di sana, nanti kita masukin sewa di apartemen. Jadi kalau nanti gajinya nanti 3.000 ringgit Iya. sebulan, nah, nanti dia 500 ringgit untuk Sewa. sewa, ya kan? Nanti satu kamar dia bertiga kan. Jadi satu kawasan ada hotel bintang 5 karena di daerah sana belum ada hotel bintang 5-nya. Oh. Padahal di situ adalah daerah kaya. Cyberjaya kan, jadi Ya. perusahaan-perusahaan Tesla masuk. Iya, iya, ya kan? Yang ribut-ribut nggak Iya, mau di iya. Indonesia dia ke sana.
Microsoft, kan? Ya. Nah, semuanya sekarang nginapnya di luar, nggak ada yang di daerah Jadi sana. partnership Anda dia sediain tanah. Anda Ya, yang jadi waktu develop itu ya? Nah, coba. tanahnya dijual. Oh. Murah kalau menurut kita orang Indonesia kan, Ya. cuma 7 juta. Ya. Saya tawar bisa bayar berapa kali. Tapi waktu banyak berita-berita Pak Jokowi yang ngasih tahu 11,5 miliar US dollar uang Indonesia keluar, saya share terus. Lama-lama bilang, kalau kami share tanah gimana? Ya boleh lah, lebih bagus sebenarnya. Akhirnya nggak jadi saya beli tanahnya. Jadi dia share-nya di tanah. Di dalam perusahaan Ya, yang jadi baru. nilainya 10% dari konstruksi. Oh, nilai tanahnya Nilai dianggap. tanahnya dianggap ya kan, karena kita usahanya kan lebih besar kan. Jadi saya kasih dia tambahan 10%, saya kasih dia untuk ngurus seluruh perizinan. Oh. Karena kita kan nggak ngerti. Iyalah. Karena dia BUMN kan di Iya, Malaysia kan, Iya. perusahaan kerajaan kan. Nah, Seperti itu. partner dari Indonesia siapa Anda partnernya? Kita masih sendiri. Oh, tapi Anda perlu cari partner juga. Ada partner tapi Belum deal lah sama dia. nggak udah lihat, tapi hanya financial engineering kan. Oh. Ya, jadi kita ambil dana. Kalau developer nggak ada ya, cuma Anda Nggak sendiri. ya, saya sendiri. Oh, Developernya luar biasa sendiri. Itu hanya orang finansial yang saya gandeng kan untuk bermitra kan. Developernya kita semua dan mereka berharap memang orang Indonesia ini bisa dibawa ke Malaysia karena Malaysia sendiri kan ekonominya lagi, dan bukan orang Malaysia yang berobat di sana, orang Indonesia. Karena di Penang, Malaka dan Malaysia sendiri itu hampir pasiennya itu 80% orang. Singapura juga sama. Iya, orang Indonesia. Jadi dengan dia menarik itu luar biasa strategi. Dan ini saya nggak perlu jauh-jauh ke Penang, 20 menit dari airport. Dia di tengah-tengah, 20 menit dari airport, 30 menit ke KL. Jadi daerahnya di tengah. Jadi ngapain jauh-jauh ke Malaka, ke apa kan? Dan kita dokter-dokternya udah standar Eropa kan? Iya. Kan? Kemarin satu lagi sebetulnya ada dari Amerika, cuma sementara disuruh stop dulu kan di sama saya banyak di demo di. Kan? Padahal yang saya masukin ini Amerika Islam, kan? Tapi orang pada tahu asal nama Amerika. Soal Gaza ini. Soal Gaza ini kan. Jadi berapa tahun rencana? 2 tahun untuk pembangunan. Selesai. Ya, 2 tahun. 2 tahun pembangunan. Ya, cepat kita. Cepat Ya, banget. karena di sana boleh yang dengan Eropa ini saya boleh bawa kontraktor Cina. Kalau yang Amerika dia nggak mau, itu memang harus agak mahal, dan yang ini boleh kita pakai Cina sama kontraktor kita. Luar biasa itu 2 tahun, itu luar biasa. 2 tahun. Mulai kapan? Jadi tahun depan? Jadi rencana November atau Desember ini, sebetulnya saya mau ngopus sebelum Pak Jokowi turun nih, mau kita ajak groundbreaking. Tapi mungkin nggak keburu, November atau Desember. Pemerintahan baru aja. Ya, pemerintah baru aja. Ya. Saya kemarin kan Pak Anwar Ibrahim dan saya kasih tahu bahwa ini bukan bawa uang Indonesia lari ke luar negeri. Daripada lari kemana-mana, kan bagus lari ke pengusaha Indonesia. Dan nanti saya bikin show unitnya di sini untuk rumah sakit mininya. Jadi sebelum berangkat ke Malaysia, mereka harus bisa dicek di sini dulu. Dan bayarnya pun nggak perlu di Malaysia, di sini pun bisa. Jadi uangnya nggak ke Malaysia kan. Asuransinya juga udah cukup semua kan. Jadi bisa dibayar di Indonesia. Kita sewa di mall untuk ruang konsultasi kan. Jadi mau berangkat jam berapa, dapat dijemput semua. Kemudian dia 3 hari dirawat. Nanti kita mau kerjasama sama Genting. Kalau mau yang pergi ke Genting silakan. Ya kan? Mau makan durian kita bikin di hotelnya, boleh makan durian. Luar biasa, ide Anda luar biasa. Nah, kemudian dimulai pembangunan kira-kira berarti tahun depan ya dimulai depan, ya. Berarti sekitar Februari Maret lah. Selesailah tahun 2026 ya. Bagus. Ya, itu karena mereka udah siap semua. Enggak, momentumnya bagus karena Indonesia kan ekonominya akan lebih baik 2025 dari 2024 ya. 2026 bagus kan. Ya, lebih bagus lagi. 2027 udah. Lebih bagus lagi. Karena kita prediksi properti itu di 2027 itu yang akan kembali seperti masa-masa emasnya. Betul, itu betul. Dan kita nggak mikir, Pak, dulu saya mana mikir 6 juta semeter bisa jual sampai 20 juta. Ya kan? Bisa naik 4 kali lipat. Kalau tahu gitu dulu nggak saya jual semua apartemen kan. Ya kan? Kemarin udah saya tahan 100, tapi nggak bisa Pak, karena krisis. Akhirnya kejual. Akhirnya tinggal udah 40 unit aja saya punya nih sekarang. Ya? Dulu 100 unit masih saya keep ya. Cuma karena... Nah, kemudian Anda mengatakan bahwa sisa lahan yang di Pancoran itu akan dibangun lagi 1.400 ya? Ya, 4 tower. Kapan itu? 32 lantai. Kalau nggak masalah nih September kita udah groundbreaking. Kan ini lagi udah siap persiapan semua, kontraktor kita udah tunjuk, ya kan, dari Surabaya, ya kan, Tata Bumi Raya, dan finansialnya juga udah siap, ya kan. Jadi kita langsung bangun, dan ini saya lagi nggak pakai pola konvensional lagi, Pak. Saya bangun tapi nggak saya jual dulu.
kan? Saya tunggu siap, udah jadi, karena saya merasakan kalau barang udah jadi, itu kita pegang harganya Nah, beda. berapa meter itu dari stasiun? Dari stasiun kereta api LRT 600 meter. 600 enggak, ya? kereta api 600, LRT cuma 400 meter. Nah, jadi gini sebenarnya. Ya dalam konteks Semi TOD lah ya. pemerintah lagi menyiapkan Nah, untuk pembangunan rusunami. iya, Nah, tapi memang rusunami ini 30 meter, harganya ya lagi didesain lah. ya 500. 500 Ya, maksimal. ya maksimal lah. Ada nggak kemungkinan tanah yang bisa Anda buat untuk pembangunan itu di sekitar itu? Oh, nggak ada, kalau di Jakarta Selatan udah full. Oh. Kecuali harus bekerja sama dengan Pemda. Itu yang saya bilang harus nanti kebijakan yang kuat untuk Sarana Jaya, Pasar Jaya, ya kan, Dinas Pendidikan. Oh, dibangun di harus atasnya. bangun di atasnya, ya kan? Itu yang perlu kita bahas nanti. Itu kan. Cuman kan 500.000 rusun itu harus cuman kan gini, Pak. Itu kan disewa sifatnya. nggak bisa beli. Tapi kalau tanahnya tanah APL di atas tanah, AGB di atas APL kan bisa. Kan? Per 30 tahun kan, atau 30 tahun kalau salah kan. ya terus Dan mereka itu tidak perlu selamanya memiliki. ya, Kalau berarti, dulu saya konsepkan dulu untuk 0% itu, berarti sewa dong tetap namanya, Nah, jadi sewa dia- jangka panjang. 30 tahun. Ya. 5 tahun itu kan kalau kemampuannya udah lebih, dia bisa beli tempat lain. Jadi kalau sekarang dia beli yang 350, mungkin di 5 tahun, ini yang pembeli ini, cuma pembeli ini supaya jangan jadi spekulan, dia tidak boleh jual ke pasar bebas. Harus dikelola oleh Dinas Perumahan atau badan yang ditunjuk oleh Pemda atau nanti Kementerian Perumahan Rakyat. Ya kan? Karena nanti kalau enggak, dia beli di Tebet 350 juta, tahu-tahu tahun depannya ada yang mau beli 500, dia lepas, itu nggak boleh. Ya memang nggak Nah, boleh. jadi 5 tahun Harus dipegang. maksimal ditempatin, tahun ke-6 baru jual, tapi jualnya harus lewat badan yang di pengelolaannya nanti. Itu program dulu saya pernah usulkan di DKI Ya. untuk DP 0% itu kan. Harus dikelola oleh badan tersendiri. Jadi nanti badan itu yang ngatur, misalnya beli 350, di 5 tahun ke depan mungkin harganya dia jual boleh cuma maksimal 400 atau 450 kan. Dia Ya. patok. Ya. Kan? Kalau enggak dia nggak boleh jual. Ya, tapi kan intinya bukan pemilikan, dia sewa. Ya sewa. Tapi 30 tahun. 30 tahun. Ya, kan? memang sih. Ya. Kalau rusunami dikembangkan untuk pemilikan, nggak bisa lagi dia dengan 500 juta. Nggak bisa. Tanah di Jakarta Selatan ini kan paling murah itu udah 25 juta, 30 juta. Nah, tapi kalau misalnya dibantu KLB-nya dinaikkan pemerintah, boleh dong harusnya. Di 30. Nah, contoh ya. Hmm. Kalau 500 juta itu 30 meter, berarti kan sekitar 15 sampai 16 1 meter. Iya. Ya, itu harga yang dijual oleh Adi Realty, Adi Property, ya. Nah, yang nempel ke. Iya. Nah, sekarang dia nggak nempel, kita buat aturan 1 kilometer jalan nggak apa-apa lah. Ya, ya. 1,5 nggak apa-apa, 1,5 deh ya. Masih bisa. Nah, nanti tanahnya dicari REI, tapi Pemda kita kerjasama dengan pemerintah pusat untuk memberikan peningkatan KLB. Misalnya lah KLB-nya 6. Hmm. Kalau tanahnya tadi Bapak bilang sekitar Tebet, ya pokoknya bisa 1.000 sampai 1.500 meter ke stasiun, berapa tanahnya? Harganya? Ya udah 30 juta. Ya, 30 dibagi 6 kan cuma 5 juta. Ya. Konstruksi berapa? Saya yang udah bikin waktu itu udah Yang dulu lah. Yang dulu sih murah banget, 2.350.000. Nggak, tapi harga itu pun kalau sekarang nggak terlalu Enggak, jauh. sekarang 5 juta bisa. Ya, udah. 5 juta. 6 tambah 5. Ya. 10 ya. 11. 11 ya. Ya. Lalu pemerintah kasih untung lah 20%. Jual 13 ya. Ya, oke lah dikasih 14 nggak Ya, masalah. 14 juta kali 30, 420 juta ya. Ya. Bisa. Kita langsung, pemerintah beli langsung. Ya. Supaya nggak ada risiko. Langsung dibeli 3.000. Ya. Ya. Untuk pembayaran 30.000 langsung dikasih DP. Ya. Ya, 3% lah. Hmm. Nah, 97% dibayar oleh masyarakat. Masyarakat ya. Lalu masyarakat akan dipanggil oleh lawyer Ya. supaya dia kalau memberikan sebuah informasi yang keliru langsung dibuang dia dari sana. Ya, benar. Ya. Nah. Jadi pemerintah itu hanya menengahi antara pengembang dengan konsumen. Ya, konsumen ya. Dikasih PPN bebas 12%. Ya. Dikasih lagi fasilitas kepada yang tadi 5%. Ya. Berarti pemerintah memberikan 17% subsidi. Subsidi ya.
Ya, kalau Terus bunganya pun dikasih subsidi lagi Subsidi. untuk 5 tahun. ya 5% ya kan? Ya, 567 lah misalnya Ya, gitu. oh. Bagus kan? Bisa bagus. Cocok kan? Ya. Enggak, itu, soalnya Anda pengalaman. ya harga 500 bisa. Iya, Tapi yang Anda informal pengalaman. harus diberi kelonggaran. Apa? Sektor informal, generasi Z ini, Gen Z ini kan informal rata-rata. 55% pembeli itu sekarang adalah mereka. Nah, kita ketemu lah dengan bank lah. Dan itu informal. Kalau sekarang kan informal itu kan dipersulit. Laporan keuangannya, gajinya, ya kan? Padahal mereka nih sambil tiduran aja malam dapat uang 5 juta kan? Ya kan? Ya kan? Saya kaget kita kan? Ini gadget. Saya nggak tahu kok main game. Saya pikir main game ngapain dia begadang kan? Rupanya dapat 20 juta, 15 juta kan anak teman saya udah beli Iya. mamanya BMW. Iya, iya. Ya kan? Orang mikir dia pengangguran, Pak. Iya. Padahal gamers sebenarnya. Ya kan? Iya. Nah, jadi itu Ya, makanya itu gampang lah. Iya. Karena apa? Bagaimanapun kesuksesan Anda membangun 2400 itu Iya. itu nilai yang Ya. tidak dimiliki banyak orang Ya, itu. dan kita tahu konstruksi yang pas. Itu dia. Ya kan? Karena sudah hidup orang di Ya. sana kan. Ya, jadi konstruksi Sudah ada berapa orang hidup di situ yang 2400 itu? 6 ribuan lah. Ah, Kita 5 ribuan orang. ada yang 3 orang, ada yang Ya, 4 orang, ada yang hanya 2 orang ya, Ya, yang baru jadi merit ya. konstruksi itu kita udah tahu karena dulu dipandu oleh Kementerian Perumahan Rakyat kan. Saya udah dikasih ahli structure kan. Dr. Hari Nur Jaman kan. Jadi mereka bikin bukan mengurangi mutu, tapi pakai teknologi baru yang bisa besinya bisa efisien kan, betonnya efisien. Nah, jadi makanya saya aman aja mau bangun apa, tinggal finishing aja beda aja kan. Ya. Strukturnya kan sama, Pak. Sama. Mau hotel bintang 6, mau Rusunami, mau Rusunawa itu sama. Nah, nanti finishingnya aja yang beda kan. Ya, ya. Luar Jadi saya udah biasa. tahu sistemnya itu. Luar Makanya biasa. kemana aja saya kerja, sampai ke Malaysia saya tahu anggarannya berapa kan. Ya, ya. Saya gandeng itulah dari kementerian dulu kan, Pak Dr. Hari Nur Jaman yang banyak sekarang yang saya pakai untuk structure kan, Ya, ya. ahli precast kan. Nah, tetapi dengan Anda pergi ke Malaysia 2 tahun ya, konsentrasi nanti kan. Ah. Masih bisa membuat manajemen itu sampai ya membuat rusunami nanti di pemerintahan baru. Bisa. Kan? Itu kan manajemennya beda kan. Saya penting udah ada pengelolanya, Oh. sip, lahannya saya siapin, kontraktor saya tunjuk, nanti saya tinggal duduk lagi di sini kan. Jadi kita udah, makanya saya cari brand yang profesional, Pak. Jadi kemarin dan mereka awalnya, Pak, kan saya minta cari brand, Pak. Belanda, Swiss, Jepang. Terakhir tahu nggak? Financial pun dia tantang ke saya. Padahal saya bilang, saya masih sombong lah, uang nggak perlu. Yang penting brandnya. Ya kan? Kalau brandnya bagus, uang datang sendiri kan. Saya bilang, kita uang Indonesia cukup. Saya bilang kan. Tapi sekarang mereka nge-push saya, gimana uang dari Belanda bisa masuk invest, gimana uang dari Swiss juga ingin masuk investasi. Dalam bentuk loan ya? Ya, betul loan. Soft loan, soft loan. Soft loan ya. Padahal kita nggak ada, tapi masih belum saya terima. Kamu nggak perlu, yang penting Dia menawarkan berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Ya. Ya. Tapi yang dari Amerika malah dia bilang BEP 5 tahun. Yang dari Belanda 5 tahun dia berani. Ya. Kan hebat kan? Tapi memang saya lihat kalau memang potensi begini ya bisa cepat sih ya. Iya, iya, iya. Ya. Di Malaysia, tapi saya selalu garis bawahi bagaimana rumah sakit itu mutunya bagus, Ya. pelayanan bagus, harganya murah. Kalau mutunya bagus, harganya mahal tuh semuanya bisa sebenarnya. Tapi sekarang di Malaysia tuh kita harus bersaing mutu kualitas bagus, Ya. pelayanannya harus bagus. Jadi jangan samakan pelayanan di Indonesia di Malaysia dengan di Eropa. Eropa orang nggak perlu dilayani kan dia mandiri. Tapi di Indonesia ini orangnya manja. Ya, ya. Kemudian harganya bagus. Ya. Ya kan? Nah, 3 itu harus kamu pegang kan, kebule-bule itu kan. Nah, dia tahu, Ya. mikir kan. Tapi Indonesia terkenal kok pelayanan. Iya, pelayanan. Jadi Kayak tadi dari Sumatera nomor 1. iya. Perawat nomor 1 di dunia ini diambil dari Sumatera gitu. Iya, dari Sumatera. Gila itu. Iya kan? Ambil ke Belanda, ke Jepang. Iya. Itu yang Jerman. kita bawa, Pak, itu satu rumah sakit ini perlu 2.000, Pak. 500 bed, itu perlu 2.000 perawat. Itu yang kemarin saya udah mulai koordinasi kan. Dan kemudian kemarin ada dari Filipina juga minta kan. Nah, oke lah. Filipina kan hospitality-nya cukup Ya, bagus. cukup bagus Ya kan? juga. Ya. Dan Inggrisnya juga bagus kan. Ya, 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 ya. 2.000 kan lumayan. Ngontrak langsung ke apartemen kita kan. Oh. Jadi kita buat apartemen yang sederhana karena apartemen. tanahnya juga 7 juta. Iya. Lebih murah dari tanah Anda. Iya, makanya murah, Pak. Waktu itu kan. Iyalah. Jadi saya tantang mau bayar. KLB 6 lagi. Iya. Tinggi bisa. Di Malaysia mau lantai 100 juga nggak apa-apa. Ya kan? Nggak apa-apa. Luar ya kan? biasa, luar Cuma kita biasa. cuma bikin 30 lantai kalau nggak salah ya kan. Saya bikin. Oh, 30 Ya, lantai. 30 lantai, tapi ada 2 apa,
nanti step 2 Selama step. Anda mewakili Indonesia ya. Ya, dan kita coba kan menerobos ke sana kan. Nah, kebetulan karena saya Datuk, orang Malaysia itu kan merasa keluarga besar juga kan. Ya. Tapi nama saya Datuknya dibalik di sana, Datuk Beli. Gitu. Kenapa? Kalau di Padang itu Datuknya di belakang, Pak. Beli Saputra Datuk. Oh. Kalau di Melayu, Malaysia itu Datuk Beli. Ya, di depan. Datuk ya. Sri, Datuk Ya, Beli. ya, ya. Gitu kan. Jadi Datuknya di depan. Ya, ya.